Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari tadi. Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong jamah hati setiap kami, agar ketika firman-Mu disampaikan, itu boleh menguatkan setiap kami, dan itu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema sikap hati yang benar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Imamat 6 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang perlu kita perhatikan secara konsisten, terus-menerus, dan berulang-ulang kali. Tuhan berbicara lewat berbagai cara tentang kebenaran ini, yaitu tentang sikap hati yang benar dan jujur terhadap harta milik orang lain. Firman Tuhan di Imamat 6 ayat yang kedua yang barusan tadi kita dengar berkata, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya. Perhatikan penekanan yang Tuhan katakan. Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan, baru kemudian dikatakan atau diterangkan bagaimana dia berbuat dosa kepada Tuhan, yaitu dengan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, dan seterusnya. Jadi posisi Tuhan dalam perkara ini sangat terang dan jelas. Tuhan tidak pernah berpihak kepada orang yang menahan, apalagi dengan cara-cara penipuan, mempermainkan, menahan, dan tidak rela mengembalikan milik orang lain. Entah itu karena berhutang, atau karena kekerasan, ia telah merampas atau menipu dan menahan milik orang lain, atau sekedar dipercayakan untuk menguasai sementara waktu, namun dia sadar bahwa itu sebenarnya bukan miliknya. Kerakusan manusia untuk terus-menerus berlaku demikian adalah disebut oleh Tuhan sendiri sebagai berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan. Mungkin kita berpikir ini hanya perkara kecil, bahkan di dalam pengadilan di Indonesia, seakan-akan hukum hutang piutang diremehkan sehingga hanya dianggap sebagai kasus hukum perdata. Namun firman Tuhan tidak menganggapnya demikian. Ketidaksetiaan kita terhadap harta milik orang lain adalah penghalang bagi rencana Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan Yesus sendiri berkata di Lukas 16 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12 demikian. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Di dalam 2 Raja-Raja 4, ada seorang janda nabi yang jatuh miskin, dan kedua anaknya hendak dirampas oleh para penagih hutang untuk dijadikan budak. Lalu Tuhan beracara
Dengan membuat kelegaan bagi janda miskin tersebut, Tuhan mengerjakan mujizat, minyak yang terus-menerus mengalir sampai memenuhi semua bejana-bejana yang ada melalui pelayanan Elisa, hamba Tuhan itu. Setelah mujizat berkat terjadi, firman Tuhan melalui Elisa berkata di 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-7 demikian. Kemudian, pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Perhatikan urut-urutannya, bayar hutang terlebih dahulu, barulah kemudian hidup dari lebihnya." Inilah firman Tuhan, seperti inilah hidup orang beriman. Saudaraku, marilah belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, agar berkat Tuhan atas kita tidak terhambat. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, beri aku hati yang rela, agar aku hidup berkenan kepadamu. Amin. Jesus loves you, and so do I.